Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Istiqmal selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Kami, kelompok 4, akan mempresentasikan tugas besar mengenai topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Isi presentasi kami yang pertama, perkenalan anggota kelompok, penjelasan topologi jaringan, subnet IP versi 4 dan metode VLSM, demo, dan kesimpulan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Adris Tigita Pramesti. Selanjutnya, rekan saya, Ima Dewi Arofani. Rekan saya, Rizka Amanda. Rekan saya, Salma Salsabila. Dan yang terakhir, rekan saya, Zuba Saidila Puspa. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP dan fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Ini adalah gambar dari topologi yang telah kelompok kami buat. Di sini kami menggunakan 3 router dan 1 server. Kami juga menggunakan 4 switch dan kami menggunakan 8 PC. Selanjutnya, subnet mesh IP versi 4. Subnet mesh IP versi 4 digunakan untuk membedakan bagian network dan bagian host dari suatu alamat IP versi 4. Ketika alamat IP versi 4 ditetapkan ke perangkat, subnet mesh digunakan untuk menentukan alamat jaringan atau network address perangkat. Network address perangkat mewakili semua perangkat di jaringan yang sama. Terdapat 2 buah jenis alamat IP versi 4 yang dipakai di jaringan komputer, yaitu public IP versi 4 dan private IP versi 4. Subnetting IP versi 4. Konsep subnetting merupakan konsep memecah suatu jaringan menjadi beberapa buah segmen jaringan yang berbeda. Membuat subnet berarti dengan kata lain, kita akan mengubah nilai dari subnet mesh-nya atau prefix length-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma Salsabila. Baik, metode VLSM. VLSM, singkatan dari Variable Length Subnet Mask, terjadi ketika desain subnet menggunakan beberapa topeng dalam jaringan yang sama. Artinya, lebih dari satu mask digunakan untuk berbagai subnet jaringan atau satu kelas A, B, dan C. VLSM setara dengan subnetting subnet, yang berarti bahwa VLSM memungkinkan insinyur jaringan untuk membagi ruang alamat IP menjadi hierarki subnet dengan ukuran berbeda. Jadi, VLSM memungkinkan insinyur jaringan untuk membuat subnet dengan jumlah host yang bervariasi dengan hanya sejumlah kecil alamat yang terbuang. Selanjutnya, kita akan masuk ke perhitungan subnet menggunakan metode VLSM. Nah, jadi pada metode VLSM kali ini kita akan menghitung 7 subnet, yaitu ada divisi A, B, C, D, serta ada server ke router gedung 3, router gedung 1 ke router gedung 3, dan router gedung 2 ke router gedung 3. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui, metode VLSM ini kita menggunakan alamat IP-nya itu berurutan. Jadi, kita urutin dulu dari jumlah host yang kebutuhannya paling banyak. Nah, kita masuk ke divisi A. Divisi A itu membutuhkan sebanyak 64 host. Nah, sebelum kita bisa menentukan subnet mask, terus range address, dan broadcast address, kita harus terlebih dahulu mencari alokasi dari divisi-divisinya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus 2 pangkat X dikurangi 2, yang dimana
kan di sini di divisi A dibutuhkan sebanyak 64 ya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 64? Yaitu 2 pangkat 7 kan, sama dengan 128. Sebenarnya bisa 2 pangkat 6 sama dengan 64, cuman karena kita nanti di alokasi penghitungannya dikurangi 2, maka kan jumlahnya akan kurang dari host yang diminta. Maka dari itu, kita harus mengambil pangkat yang lebih tinggi, yaitu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Dikurangi 2 sama dengan 126. Maka didapatkan alokasi untuk divisi A yaitu 126. Kemudian untuk alamat IP-nya kita menggunakan 192.168.20.0. Dengan subnet mask-nya kita dapat menghitung subnet mask kan itu yang 255.255.255.255 yang dimana setiap masing-masing 255 ini terdiri dari 8 bit biner yang bernilai 1. Nah, karena ada 8, kita tinggal dikali 4 aja nih. Si 255-nya kan ada 4 biji. Maka 8 dikali 4, subnet mask-nya terdapat 32 bit. Kita hitung subnet mask untuk divisi A. Caranya yaitu tinggal melihat saja. Tadi kan yang dipakai di alokasi 2 pangkat 7 ya. Maka di bagian sininya kita masukkan angka 0 sebanyak 7. Sebanyak pangkat yang tadi sudah digunakan. Itu seperti ini. Nah, lalu untuk perhitungannya, itu nah, 1000000 ini semua pengamalan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai dengan 2 pangkat 7. Nah, kita hitung saja digit biner yang bernilai 1 ini ada berapa? Ada 1 kan, dengan nilai 2 pangkat 7, yaitu 128. Ditambah dengan tadi ini 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 6 kan nilainya 0, maka ditambah 0, maka dihasilkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Nah, untuk range address-nya kita bisa mencari dengan melihat IP address yang pertama yang kita pakai, tinggal ditambahkan 1 di bagian akhirnya menjadi titik 20.1 sampai dengan 126. 126 ini kita dapat dari tadi ya, yang alokasi ini yang sudah dikurangi 128 dikurangi 2 ini, jadi titik 126. Selanjutnya untuk broadcast address-nya, kita tinggal tambahkan plus 1 dari range address yang 126 ini. Maka dihasilkan broadcast address untuk divisi A yaitu 192.168.20.127. Kemudian kita akan menghitung divisi B. Caranya masih sama seperti yang tadi. Di divisi B itu dibutuhkan 28 host, maka alokasinya 2 pangkat berapa yang mendekati lebih dari 28, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 32 dikurangi 2, maka alokasi untuk divisi B didapatkan 30. Network address-nya itu tinggal ditambahkan 1 dari yang broadcast address sebelumnya, divisi sebelumnya. Jadi berarti network address-nya didapatkan 192.168.20.128. Dan dengan subnet mask-nya itu, dengan cara yang tadi, sama seperti tadi, didapatkan 255.255.255.224 dengan mask, dengan cara seperti ini. Kan berarti kalau ini dia 2 pangkat 5 ya, berarti di sini angka 5-nya, 0-nya ada 5 aja.
maka didapatkan 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 kan hasilnya 224. Dan untuk cara mencari maksnya itu tinggal lihat ini aja, berapa banyak digit biner yang bernilai 1 yang ada di subnet mask tadi. Ini kan berarti 8 dikali 3 sama dengan 24, ditambah 3 sama dengan 27. Jadi didapatkan subnet masknya yaitu /27. Untuk range-nya tinggal ditambahkan dari IP sebelumnya, tambahkan 1 menjadi 192.168.20.129 sampai dengan 192.168.20.158. Dengan broadcast address-nya tinggal ditambahkan 1 menjadi 159. Kemudian untuk divisi D, dibutuhkan 16 host, maka digunakan sama seperti tadi 2 pangkat 5, yaitu 32. Didapatkan network address-nya 20.160/27. Subnet mask-nya karena sama, maka 255.255.254. Dengan range address-nya dari ini tinggal ditambah 1 menjadi 161 sampai dengan 190. Untuk broadcast address-nya diperoleh 191. Kemudian masuk ke divisi C, dibutuhkan 7 host, maka digunakan alokasinya 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka dikurangi 2 menjadi 14. Didapatkan network address-nya 20.192/28. Subnet mask-nya menggunakan cara yang sama didapatkan 255.240 dan range address-nya yaitu 192.168.20.193 sampai dengan 206. Broadcast address-nya tinggal dijumlahkan plus 1 dihasilkan 207. Kemudian server ke router gedung 3. Dibutuhkan 2 host, maka alokasinya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Didapatkan network address-nya yaitu 208/30. Subnet mask-nya 255.252 dan range address-nya karena ini 2, jadi dari 209 sampai 210. Dan broadcast address-nya adalah 211. Kemudian ada router gedung 1 ke router gedung 3. Dibutuhkan 2 host juga, maka menggunakan alokasi 2 pangkat 2. Dengan network address-nya, dari sini tinggal tambahkan 1 menjadi 212/30. Mendapatkan subnet mask-nya yang sama dengan yang tadi, dan range address-nya dari 213 sampai dengan 214, dan broadcast address-nya jadi 215. Kemudian ada router gedung 2 ke router gedung 3. Membutuhkan 2 host juga, digunakan alokasi 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka didapatkan hasilnya 2. Untuk network address-nya adalah 216/30 dengan subnet mask yang sama, dengan range address-nya yaitu dari 217 sampai dengan 219, karena kan cuma 2. Jadi broadcast address-nya yaitu 192.168.20.219. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengecekan konektivitas jaringan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita melakukan demo ping connectivity. Nah, di sini terlihat sudah ada topologinya. Pertama, kita akan melakukan ping kepada masing-masing gateway. Yang pertama di divisi A. Buka command prompt, setelah itu scope, setelah itu kita masukkan gateway pada divisi A, di mana gateway divisi A itu adalah 192.168.20.20. Nah, terlihat di sini sudah terakses. Lalu kemudian di divisi A kita ingin mencoba
gateway antar gedung ke gedung, yaitu gedung 2. Itu adalah 192.168.20.165. Karena di sini belakangnya 165. Lalu kemudian dari divisi A itu ping ke web servernya, di mana daripada website itu belakangnya 210. Ini 192.168.20.210 sudah terakses. Lalu kemudian kita mencoba ping ke IP web servernya, yaitu 192.168.20.209. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dari divisi A ke setiap gedung itu sudah terhubung dengan baik. Lalu selanjutnya kita ke divisi B, kita coba di sini ke command prompt, kita mencoba ke setiap masing-masing gateway, di mana ping gateway pada divisi B itu adalah belakangnya 130. 92.168.20.130. Nah, sudah terakses. Lalu kemudian kita mencoba ke ping antar gedung. Karena gateway-nya itu yang belakangnya 165. 20.165. Nah, sudah terakses. Sekarang kita coba ke web servernya, yaitu ke gedung 3, di mana gateway-nya itu belakangnya 210. Ping 192.168.20.210. Nah, sudah terakses juga. Lalu selanjutnya kita ping ke IP si web servernya 92.168.20.209. Nah, sudah terhubung dengan baik dari divisi B ke setiap gedung dan juga masing-masing gateway-nya. Selanjutnya kita ke divisi C, di mana kita coba dari ping ke gateway-nya sendiri yaitu 192.168.20.195. Sudah terhubung dengan baik. Lalu kemudian kita coba ke antar gedung, di mana belakangnya titik 165. 92.168.20.165. Nah, oke. Selanjutnya kita coba ke gedung 3. Yang di mana gedung 3 itu web server. 92.168.20.210. Sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita coba ke IP web servernya. 20.209. Oke. PC dari divisi C ke setiap gedung sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita ke divisi D, mana kita mencoba ke ping dari gateway-nya tersebut, yaitu 192.168.20.165. Oke, sudah. Selanjutnya kita ingin coba ke gedung di gedung 1, yang dimana gateway-nya itu kita pilih salah satu, misalnya ke divisi A. Sudah terhubung dengan baik. Lalu selanjutnya kita ke gedung 3. Titik kosong. Sudah terhubung, sudah terakses. Lalu selanjutnya kita coba ping ke IP web servernya. 20.209. Nah, setelah kita lihat dari divisi A sampai divisi D, itu sudah terhubung dengan baik antara setiap gedung maupun gateway-nya. Selanjutnya, untuk akan dijelaskan oleh Ima Dewi Arafani mengenai MAC address. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo akses ke web server. Yang pertama, kami akan mencoba di PC 1 di divisi A. Kita klik, lalu kita
klik desktop, terus ke web browser, lalu kita masukkan URL-nya. Kita akan mencoba dengan menggunakan URL, yaitu jarcom.ai.com. Nah, di sini sudah terlihat tampilan webnya. Jadi, kami berhasil mengakses ke web server. Nah, lalu kita ingin mencoba di PC lain dengan menggunakan IP. Kita klik ke PC yang lain, misal PC 4. Terus sama kayak tadi, klik web browser, terus kita ketikkan IP-nya. 92.168.20.209. Dan sini juga terlihat tampilan webnya, jadi kita berhasil mengakses ke web servernya. Tadi IP web server yang kita masukkan. Lalu selanjutnya kita akan demo ke penjelasan MAC address table di switch. Pada ini kita klik switch di divisi B atau A, B. Kita klik CLI, terus kita enablekan dulu dengan mengetikkan EN, lalu ketik show MAC address table. Nah, di sini terlihat kita sudah terhubung ke dua jaringan. Nah, kita bisa mengecek ke switch yang lain. Kami ingin mencoba ke switch di gedung 2. Caranya sama, klik CLI, lalu ketikkan N untuk enable, terus show MAC address table. Nah, di sini juga sama, kita sudah terhubung ke dua jaringan. Nah, selanjutnya untuk penjelasan routing table akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Amanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo routing tabel router pada gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Pertama, pada gedung 1 bisa kita klik, kemudian kita ketik N, kemudian ketik show IP route. Nah, di sini terdapat tulisan C dan S, yang mana C itu merupakan connect secara directly atau langsung terhubung terhadap kabel. Di situ terdapat titik 0 yang merupakan PC di divisi A, titik 128 PC pada divisi B, titik 192 PC pada divisi C, dan S merupakan statistik, yang mana di situ terdapat titik 208 antara router gedung 2 dan gedung 3, lalu yang titik 160 itu dari gedung 1 ke gedung 2, yaitu divisi D. Selanjutnya pada gedung 2, caranya sama seperti tadi, kita klik terlebih dahulu, lalu ketik N, ketik show IP route, dan dapat dilihat pada bagian statistik itu ada titik 0 yang merupakan PC divisi A, lalu ada titik 128 PC divisi B, titik 160 pada divisi C, titik 192 pada PC divisi D, dan yang C itu connect, di situ ada titik 208 yang merupakan servernya. Dan yang terakhir ada gedung 3. Untuk gedung 3 juga sama seperti gedung 1 dan gedung 2. Pertama, kita ketik N terlebih dahulu, lalu ketik show IP route. Dan di situ di bagian statistiknya ada titik 0 yang merupakan PC divisi A, titik 128 PC divisi B, titik 160 PC divisi C, titik 192 PC divisi D. Dan untuk connect-nya titik 208 yang merupakan network address dari server. Baik, sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah kelompok kami dapat menyelesaikan tugas besar yang telah Bapak Istiqmal berikan kepada kami. Dari mulai penjelasan topologi,
hingga ke demo yang diberikan pada tugas besar kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.